Seperti biasa di masjid ataupun mungkin di sini nanti bisa kita adakan undangannya lagi. Mungkin ibu-ibu nantinya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Miras nanti. Apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman dalam hidup kita masing-masing. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kompak. Ada yang terduduk. Kurang semangat, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan ibu-ibu, orang tua kita, para tokoh wanita yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pulau Palas beserta seluruh anggota sebagai pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj pada siang hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintahan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kepala Dusun. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada tinggal pengawal. Ini bukan pengawal, Bu. Kami bawa tim IT Masjid Besar Nurul Hidayah Kecamatan Tempuling. Jadi ini karena ibu-ibu yang hadir nih masuk TV buruk, masuk YouTube, maksudnya masuk YouTube. Nah, karena kalau hendak melihat bisa dilihat di akun YouTube Masjid Besar Nurul Hidayah Official. Nah tuh, jangan lupa like, share, and subscribe. Nah kayak itu.
Kata Bapak, promosi jadi kan ada kan. Dan itu kegiatan Masjid Nurul Hidayah, Masjid Besar Nurul Hidayah Sungai Salak itu semua ada di situ, Bu. Jadi di sana ada, di masjid kami itu ada kegiatan pengajian setiap malam. Malam Sabtu itu Ma'rifat Asmaul Husna, Ustadz Darmawan yang isi. Malam Minggu fikih, Ustadz Muhammad Syamsul Amin yang isi. Malam Senin Tauhid, Al Ustadz Haji Syamsuribe. Malam Selasa Tajwid dengan tilawah. Malam Rabu hadis, Al Ustadz Haji Kafrawi Satar. Malam Kamis Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, Ustadz Mi'rad yang isi. Malam Jumat Yasinan, tahlilan, dan doa haul jama'. Itu setiap sebulan sekali ada kegiatan santunan buat orang-orang du'afa. Itu ada paket sembako yang dibagikan. Nah, itu kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah barangkali daripada main Facebook terus, main Facebook terus, lebih baik imbah maghrib tuh sampai ke isya buka YouTube. Nah, cari Masjid Besar Nurul Hidayah, cari. Nah, lihat, dapat lihat pengajian di rumah. Manalah mungkin kadang ibu-ibu berhalangan nak pergi ke masjid ngalih. Nah, kan tinggal buka aja. Sekarang zaman canggih, Bu, tapi harus pandai kita memanfaatkannya. Ibu bapak, kaum muslimin dan muslimat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil, karena pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bilangan bulan itu 12 jumlahnya. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember itu berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12. Muharram, Safar, sampai dengan Zulhijjah, berapa bulan? 12. Jadi itu telah Allah tetapkan sesungguhnya, Bu. Ketika Allah hendak menjadikan langit dan bumi ini, sudah Allah tetapkan bilangan bulan itu nanti 12 jumlahnya. Dan ada kelebihan yang Allah berikan, minha, dari 12 itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau nanti dalam hadis disebutkan, yang 4 bulan yang Allah muliakan itu disebut dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Jadi hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan, maka orang-orang Arab itu kebiasaannya, Bu, itu menghormat kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Bagaimana mereka menghormati bulan haram ini? Mereka tidak melakukan peperangan pada bulan haram. Jadi pada bulan 4 bulan ini, itu sepakat mereka, kita berkelahian ampihan. Karena imbah itu berkelahian pulang. Berperang itu tidak dilaksanakan di bulan-bulan haram. Maka apa anjurannya ketika kita berada di bulan haram ini? Kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal-amal soleh. Karena melakukan amal soleh di bulan haram ini, pahalanya berkali-kali lipat dibanding bulan yang lainnya. Beda, Bu. Makanya hebat ulama kita, di bulan Rajab ini dibulah kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Supaya kita kumpul, kita duduk di majelis taklim. Duduk kita di majelis taklim biasa, tapi duduk di majelis taklim di bulan yang mulia itu pahalanya luar biasa.
Makanya di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Mana amal-amal soleh yang dianjurkan di bulan Rajab? Satu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita sudah sama-sama tahu, kita sudah sama-sama maklum. Bu, oh bu, ingatlah doanya Allahumma barik lana ada di ujung tuh fima rozaqtana aja. Itu makanan. Lapar mungkin sudah Bu Wali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi umur kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Nah, perbanyak Bu, kita di rumah selesai sembahyang jangan tinggalkan baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Satu, amaliyahnya di bulan Rajab. Yang kedua, kita dianjurkan di bulan Rajab ini saya sampaikan Bu, sebenarnya saya pribadi agak sulit mengamalkan. Yang dianjurkan di bulan Rajab itu memperbanyak puasa sunnah. Memang ada orang mengatakan hadisnya tentang fadilat puasa sunnah itu, ada yang menyebut hadisnya lemah, ada yang menyebut palsu. Tapi pada prinsipnya puasa di bulan haram itu dianjurkan. Puasa di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibanding bulan-bulan yang lainnya, kecuali nanti khusus kepada Ramadan. Nah, puasa sunnah nih maksudnya. Cuma kalau makanya saya sampaikan, saya agak susah Bu Wali. Soalnya kalau setiap hari itu menghadiri ceramah tuh jauh-jauh, parut lapar. Kalau standby bisa. Nah, tapi ada niat sudah. Ada niat. Kalau nanti ada waktu agak longgar, tidak kemana-mana, puasa. Ada niat sudah. Niat jadilah dulu kan. Nah, apa itu puasa? Puasa itu kan pada prinsipnya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Dari semenjak terbit fajar shadiq waktu subuh itu sampai dengan terbenam matahari. Menahan, kita tahan. Apa yang kita tahan? Dari yang membatalkan puasa. Ini kita sedikit sampaikan terkait dengan fikih puasa. Sedikit aja lah Bu, supaya kita mengulang-ulang kaji. Karena sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Apa yang membatalkan puasa itu? Kata Dr. Yahya Zainul Ma'arif dalam buku beliau, fikih praktis tentang puasa, ada 9 macam yang membatalkan puasa. 9 Bu, ingatakan aja 9 nih. Yang pertama, memasukkan sesuatu benda, ain dunia, ke dalam salah satu anggota tubuh yang berlubang. Yang jumlahnya ada 5. 1 lubang mulut, 2 lubang hidung, 3 lubang telinga, 4 lubang. Aku tahu wadahnya, cuma kada tahu ngarannya. Dah. 2 di bawah, depan dan belakang. Nah, kayak itu aja lah. Ngalih aku nyambatnya. Nah, kita rinci satu-satu. Yang pertama, lubang mulut. Mana yang membatalkan puasa lubang mulut ini? Kata ulama, yang memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang mulut ini yang membatalkan puasa itu adalah menelan. Menelannya itu yang membatalkan puasa. Menelannya. Misalnya, contoh, pada siang hari bulan puasa ada es krim anak kita makan, halus pangnya kada puasa le. Kada habis Bu ay. Sayang kita andak di muntong kita. Batal atau kada? Tidak Bu, kalau tidak ditelan. Nah, konsen sedikit pula nih, konsen sedikit. Kita masukkan es krim tuh ke mulut kita, batal atau tidak?
Tidak, kalau tidak ditelan. Atau maksud tadi itu yang membatalkan itu menelannya. Nah, kalau tidak ditelan tidak ada permen kis kada habis mbah makan sahur. Sayang pula anda dimuntung. Nah, batal atau kada? Kada batal kalau tidak ditelan. Nah, Bu. Cuma karena kan hukumnya makro. Gitu, Bu. Hukumnya makro. Nah, itu. Jadi yang masuk ke lubang mulut itu yang membatalkan yang ditelan. Nah, yang membatalkan yang mana? Yang ingat, jangan goreng pula. Karena ditakut, karena pas bulik ke rumah yang membatalkan yang ditelan. Jadi karena datang anak kita betakon, umak aja. Itu kalau ditelan itu kan bahasa Inggrisnya managok. Nah. Karena betakon anak kita umak aja. Amun menaguk liur kayak apa, Mak? Nah, kayak Pak. Nah, amun menaguk liur batal, Bu? Yo, yakin? Menaguk liur itu tunggu dulu, tidak batal dengan 3 syarat. Ada syaratnya. Menaguk liur itu tidak batal dengan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini batal. Mana? Yang pertama syaratnya adalah liur surangan. Kalau liur orang batal. Bujurlah. Ya kalau Ibu ini kada percayaan. Dah Bu, kayak ini maksudnya Bu, maksudnya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Bu. Jangan Ibu bayangkan liur orang tuh ada liur di meja. Nah, gitu. Salah bayang itu Ibu tuh. Bukankah itu maksudnya? Ibu ini kada romantis Ibu. Maksudnya begini Bu, maksudnya Bu. Oh Bu. Yang anu-anu mana nih? Yang pengantin hanyar mana? Oh, dia pengantin tuh khasnya nih le. Nah, Bu. Oh Bu. Ibu beisi laki lah. Nah, Pak Duson ada kabisi bini? Wah, ada. Mohon maaf Bu, mencium laki atau mencium bini pada saat puasa, apa hukumnya? Apa hukumnya? Batal gak ada puasa? Mencium laki? Hah? Mencium laki pada saat puasa itu Bu, tidak membatalkan. Nah, tidak batal puasa. Tapi jangan diciumi terus lah. Bukankah itu maksudnya? Enggak, maksud gini Bu. Dia ada beberapa ketentuan. Mohon maaf. Ada keterangan yang menyebutkan kalau mencium suami itu dengan syahwat. Dengan syahwat itu makruh. Makruh. Tapi kalau mohon maaf, mencium itu menyebabkan sesuatu yang membatalkan puasa, maka batal puasanya. Nah, itu. Maksudnya kayak ini Bu lah. Mencium laki itu kada batal. Mohon maaf lah kekanakan, jangan tapi dibayangkan, dengarkan aja. Ini masalah fikih Bu, disampaikan ngalih, kada disampaikan ngalih. Ngalih kada ngalih, sampaikan aja lah. Nah. Mencium laki itu kada batal Bu. Tapi mohon maaf bila mencium laki itu menyebabkan tertukar liur laki awan bini, batal. Dah jangan dibayangkan, dah dengarkan aja. Itu maksudnya Bu, liur orang tuh itu maksudnya. Nah, itu liur orang tuh maksudnya. Ini bukan masalah jorok bola. Ini hukum harus disampaikan. Manalah tahu ada nang nikah nih, ada nang biasa para puasa nyari kawin le. Nah, itu paneng bulan puasa. Nah, tuh. Satu. Yang kedua, syarat liurnya itu liurnya masih di dalam mulut. Dalam mulut, Bu. Manalah tahu Ibu, habis sahur nih makan lauknya padas, Bu. Karena lauknya padas tadi tuh, Ibu beliuran. Ibu beliuran. Karena beliuran tuh sayang aja Ibu, aduh karing liurku nih aja. Ibu tangpung pakai cawan nih umpamanya nah. Andak di kulkas. Itu batal Bu, karena sudah keluar. Sudah liurnya sudah keluar. Tapi kalau liurnya tuh masih di dalam mulut, kada apa-apa. Nah, itu yang kedua.
liurnya masih di dalam mulut. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, apa syarat liur yang tidak membatalkan itu? Liurnya masih asli. Asli liur. Kalau liurnya sudah tercampur gulai hayam, batal. Liurnya sudah tercampur dengan es krim, batal. Nah, tuh Bu. Jadi makanya Bu lah kita kalau merasai makanan tuh macam mana? Merasai makanan itu hukumnya makruh. Makruh. Tapi merasai makanan yang macam mana makruh tuh? Merasainya cuma dicap Bu lah. Cuma dicap. Karena lidah kita ini punya bisa mendeteksi ini asin. Ini rasanya kayak ini. Bisa kita. Nah cuma gini saja. Nah kayak itunya. Kalau ibu, nah batal. Kalau mau kayak itu batal boy. Itu liur ibu tercampur sudah dengan masakan ibu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan liur tadi itu syaratnya 3. Namun sudah tercampur tadi kayak apa Ustadz ya? Amun tercampur dengan gigi berdarah, kayak pencabut gigi ya bulan puasa. Berdarah Ustaz aja, tercampur kan liur to anak wawan darah. Nah, kalau itu darurat tidak bisa dihindari Bu, itu dimaafkan. Tapi kalau bisa dihindari, hindari dulu. Ada yang bertanya, "Cemana Ustaz kalau bercabut gigi siang hari bulan puasa?" Jawabnya, jangan bercabut gigi siang hari bulan puasa. Nah, itu jangan bercabut gigi. Tahu sudah puasa, bercabut juga. Nah, itu yang pertama, lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung. Lubang hidung ini yang mana? Lubang hidung ini yang atas Bu lah, yang atas. Lain ini. Nah, jadi kalau berwudu itu tetap sunnah membasuh hidung nih. Tapi jangan dihiut. Nah, terbuat nih lubang ini nih, kalau termasuk kan ke sini terasa agak dingin kan? Lamas aja orang tuh nah. Nah, ini yang lubang ini yang membatalkan. Jadi kalau ibu-ibu, mohon maaf, ada yang punya hobi apa ngarannya nih? Ada ketujuh ngupil kalau bahasanya kan, ada keringanan, kada batal. Asalkan jangan sampai sini jadi diam. Nah, makanya kan ada kan kalau bahari kan keluar fatwa. Kayak apa kalau kita sedang puasa karena cucuk hidung. Apanya tuh ngarannya? Nah, swab tuh kan dicucuk hidung. Nah, itu ada kalau dalam fatwa itu ada karena darurat. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ada ketentuan itu. Kalau hendak aman, kada usah tulah kemana-mana supaya kada dicucuk. Nah, itu lebih aman. Kemudian lubang telinga. Lubang telinga. Mana lubang telinga itu kata ulama batasnya ini kelingking. Masukkan ke dalam telinga kita mana ujungnya. Sampai mana batas kelingking kita nih itulah batasnya. Selebih dari itu membatalkan puasa. Nah, hati-hati Bu lah. Ambil lah ibu kalau lelakian tuh biasanya ambilnya rumput aja. Ibu ambil apa ngarannya katembat ya. Nah, ibu masukkan ke dalam telinga melebihi daripada jari kelingking kita masuk, itu bisa membatalkan puasa. Jangan ketujuh bekurek bila hari puasa kena. Nah, itu 3. Yang kubul dan dubur, nah ibu hati-hati. Hati-hati. Kata ulama, kalau ibu bersuci itu pakai ini, pakai batin nih, pakai batin jari ini. Jangan pakai jari ujung jarinya, kau buat batal. Nah, tuh hati-hati. Tapi ada juga orang betakon kan nih, kayak apa Ustadz? Kalau bekantut dalam banyu, kayak apa bekantut dalam banyu batal lah? Hah? Nah, yo, bekantut dalam banyu batal lah. Tergantung buat tergantung. Coba ibu rasa-rasa akan. Bila ibu bekantut dalam banyu, itu menyebabkan klipnya tuh terbuka dan masuk banyu batal. Makanya ibu lah yang tahu rasanya. Ini ada klipnya tuh bocor, ada klipnya tuh kancang. Nah, itu yang pertama. Memasukkan sesuatu ke dalam salah satu anggota tubuh yang berlubang dari yang 5 tadi. Ini kada terbahas Isra Mi'raj nih, terbahas puasa kada apa-apa boleh.
Nah, karena ini terkait hukum juga. Yang kedua muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dikorekkah atau dengan mencium sesuatu yang membuat muntahkah, itu batal. Tapi kalau kada sengaja, ibu naik kendaraan umpamanya, kada tahan mabuk, kada sengaja muntah, atau ibu sedang hamil, ngidam, tiba-tiba aja. Nah, muntah kada sengaja itu tidak membatalkan. Cuma dengan ketentuan. Ketika ibu muntah itu harus dibersihkan dulu, karena muntah itu cairan yang keluar dari dalam lambung. Dibersihkan dia mulut kita itu, baru kita boleh menelan air liur. Karena kalau tidak kita bersihkan, saat itu kita menelan liur kita tercampur dengan muntah, dengan najis, maka batal puasa kita. Nah, itu kaifiatnya. Ada juga pang, amun kada sengaja pang kayak Pak Ustad. Kada sengaja buah. Kada sengaja, kada ingat minum umpamanya, kada apa-apa kalau kada ingat. Kada sengaja. Itu lihat dulu Bu lah, kasusnya lihat dulu. Kita Bu tetap dianjurkan membersihkan hidung, berkumur-kumur itu, tapi tidak dalam. Tetap dianjurkan ketika puasa. Tapi jangan terlalu kuat, ringan saja. Dalam masalah itu, kalau kita tidak sengaja, umpama kita sedang wudhu, pas wudhu tadi, berkumur-kumur kita, harinya hari muruk, hendak hujan, bepatir pulang, kada lawas keluar patir, duar aja. Nah, kayak itu patir tuh leh, kada mungkin duar aja lain patir. Terkajut kita buat sedang berkumur-kumur tadi tuh, tataguk, nah ya, itu rezeki. Tidak batal Bu itu. Tapi kalau masuknya air tidak sengaja itu karena main-main, maka batal. Nah itu beda. Kada sengaja, tak lihat kada sengajanya. Kalau tidak sengajanya itu karena main-main, maka batal. Umpamanya, ibu main-main kan, ambil lah banyak nih, buat kamu untuk berjalan, terjajak buntut kucing. Diigutnya Bu, akhirnya takut ciak kita aja terbuat banyak tuh. Kada sengaja juga kan? Batal Bu, karena kita main-main. Atau nah ano-ano umpamanya kan, kita bisi anak umur SD remaja tuh kan, tiba-tiba hendak puasa nih jah, mahadang bebukaan nih banyak pasang. Kita lomba berenang, lomba berenang, mahadang buka puasa. Akhirnya buat karena berlomba berenang tadi itu, lomba berkunjungan tadi itu, teminum banyu kada sengaja, atau terbuat banyu ke dalam telinga. Kayak Pak, tetap batal. Karena apa? Karena main-main. Tahu gak puasa, lomba berkunjungan dia masih. Nah itu kan gitu. Nah itu yang kedua, muntah dengan sengaja. Cepat untuk segera dibersihkan muntahnya. Yang ketiga, setelah yang kedua tadi muntah dengan sengaja, yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Kada usah lagi dijelaskan berhubungan suami istri ini. Paham ya sudah kan? Nah, kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Itu yang keempat. Kada usah lagi dijelaskan. Kelima, keenam, ketujuh, haid, nifas, melahirkan. Kada usah lagi dijelaskan. Ini hendak lakas saja lagi nih. Kemudian yang kedelapan, hilang akal. Hilang akal ini terbagi kepada 3 martabat. Yang pertama itu adalah gila. Gila tuh hilang akal. Gila tuh walaupun setumat, datang gilanya batal puasanya. Yang kedua pingsan. Mana lah tahu Bu, imbah bersahur tuh kan makan daging, naik tensi, pingsan, sudah bersahur, sudah berniat, pingsan. Akhirnya Bu, pas sembahyang zuhur sadarnya hanya sembahyang zuhur, azan zuhur, Allahu Akbar, ya sadar, mendengar orang azan di masjid itu pingsan pulang. Akhirnya
Berbuka hanya sadar. Nah, pingsan itu kalau dia ada sadar walaupun sesaat, walaupun sebentar pada saat puasa itu sah puasanya. Nah, kalau dari anu tadi itu bersahur sampai ke nang berbuka ya itu lain lagi ceritanya. Nah, kemudian yang ketiga hilang akal itu tidur umpamanya teguring imbah bersahur tuh kakanyangan ngantuk teguring pas bangun Allahu Akbar di masjid orang ngong hanyang terbangun kayak Pak sah atau ada puasanya sah atau tidak puasanya imbah bersahur teguring bangun-bangun sudah ngong bubukaan juga nyaman banget puasa ini sah atau tidak puasanya puasanya sah orang tidur tidak membatalkan puasa anu statai jadinya kada sembahyang itu lain ceritanya ini ceritanya sah atau tidak puasanya kalau kada sembahyang itu lain lagi ceritanya nah ceritanya sah atau tidak puasanya tidur tidak membatalkan puasa nah, tuh. Yang kesembilan yang terakhir murtad keluar dari agama Islam atau ada sesuatu pernyataan kita menyebabkan kita murtad, umpama kita kada percaya lagi dengan Nabi Muhammad. Nah, tidak percaya lagi, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membatalkan puasa kita. Itu dijaga. Yang kedua, kita berpuasa, jaga puasa kita dari sesuatu yang membatalkannya. Yang kedua, di bulan Rajab itu diperbanyak untuk puasa sunnah. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar di bulan Rajab. Hafal lo kok istighfarnya boleh. Rabbil firli warhamni watub alayya. Baca dalam kitab Kanzun Najah was Surur itu dianjurkan baca 70 kali selesai sembahyang maghrib dan 70 kali selesai sembahyang subuh. Pagi 70 kali, petang sesudah maghrib 70 kali. Dianjurkan kita banyak beristighfar. Kenapa? Man istaghfara, barang siapa yang beristighfar, man lazimal istighfar, siapa yang lazim beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan beristighfar, Allah akan berikan kemuliaan dalam setiap kedudukannya dan Allah berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka perbanyak istighfar, Bu. Kita ini dianjurkan untuk banyak beristighfar setiap hari. Sekurang-kurangnya kalau kita kada hafal astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar. Allah berikan kemuliaan bagi siapapun yang mengamalkan istighfar, apapun kedudukannya. Kalau dia sebagai guru, Allah angkat derajatnya sebagai guru, orang yang suka istighfar. Kalau dia sebagai pejabat, Allah muliakan dia dengan jabatannya dengan sebab dia suka istighfar. Dia sebagai ibu rumah tangga, Allah angkat derajatnya walaupun jadi tukang masak aja di rumah dengan sebab dia beristighfar. Wa min kulli dhaikin makhraja, dan Allah berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Kita nih, Bu, hidup nih pasti semuanya punya masalah. Ada lah di sini nih nang kada ada beisi masalah. Ada. Hendaklah kada beisi masalah. Hendak. Kalau hendak kada beisi masalah, syaratnya dua. Satu, jadi orang gila. Jadi orang gila bukan ada masalah. Ada masalah. Orang gila tuh biasa berjalan inya duduk nyetek kurihing aja. Ada masalah. Kita nih kalau yang hidup normal pasti punya masalah. Apanya Pak? Pak Dusun hendak tulah ke kabun, lihat pinang kuning-kuning, sudah harganya pulang murah. Masalah juga.
Nior pulang, harganya pulang, murah. Sawit banyak, sawit kurang. Selalu ada masalah, Bu. Hidup nih pasti ada masalah. Tapi yang bukan masalah itu yang berat, Bu. Yang penting asal ada masalah, ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Dan orang yang suka istighfar, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Kita jangan kira, Bu, sesuatu yang kada nyaman itu, sesuatu yang kada baik itu tidak bagus buat kita. Jangan kira begitu. Bisa jadi sesuatu yang kada bagus itu bagus ingin kita. Kada tahu kita. Dulu, Bu, suah bola. Kami berangkat ke Teluk Yambang. Waktu itu Ustadz Abdul Somad datang ceramah ke sana. Kami tulakai juga. Pas tulak ke Teluk Yambang itu, tiba-tiba waktu itu jalannya buruk, lewat mumpa nih. Jalannya kuyuh, berlubang-lubang, batunya ganal-ganal, boy. Jadi tahunjal-hunjal di Hunda tuh. Belum sampai Teluk Yambang 2 parit lagi, sakit parut. Aduh leh. Padahal tapi kan bapak pas berangkat tuh sakit parut. Sampai Teluk Yambang cari rumah kawan. Nah, bang aja singgahkannya, singgah rumah aja. Ya singgah. Aku numpang bang lah, sakit parut, ndak ke WC. Ayo aja sini, bukakan lawang, masuk. Sakit parut. Padahal ndak dengar ceramah Ustaz Somad. Setelah itu, setelah keluar dari WC, najah tuan rumah. Merat jah. Kainah aja ke masjid. Ini ada banyu teh aja. Ada wadai nih, minum dulu banyu teh nih, makan wadai. Nah, untung aku sakit parut. Untung sakit parut, kan coba. Belum tentu yang tidak bagus tuh tidak baik untuk kita. Bisa jadi Allah memberikannya karena itu dulu. Diberikan masalah dulu kepada kita, tapi ada hikmah di balik masalah itu. Ayolah makan, minum makan. Sudah itu orang rami sudah madang Ustaz Somad datang. Ujar tuan rumah, anulah aja. Kada usah keluar hululah ke masjid. Aku hendak dengar ceramah Ustaz Somad nih. Anda Ustaz Somad tuh masih di perjalanan ya tuan rumah tadi. Ustaz Somad itu kaina naik aja dari pelabuhan tuh langsung ke rumah nih. Langsung ke rumah nih. Kaina sampai naik ke rumah nih dulu makanan dulu di rumah nih. Sudah makan hanyar ke masjid kaina. Nah, untung aku di sini. Untung sakit parut. Untung sakit parut. Imbah tuh kada lawah keduduk kayak dalam orang kawanan tadi. Lawah hendak bersalaman dengan Ustaz Somad, hendak berfoto, sudah kawan mahadangnya di luar, sudah standby di masjid sudah. Awak begana dalam rumah mana lah Ustaz Mi'rat nih tadi aja. Ditelepon-telponinya, buah. Di mana aku tersangkut jangan kayak itu. Nah, sampai ke lawas kemudian datang Ustaz Somad. Masuk bujur ke rumah tuh. Akhirnya tatamai salaman Sudah salaman duduk pulang di higa Ustaz Somad. Pulang. Duduk tuh ada tokoh masyarakat satu di sebelahnya. Nah, tatamuan Ustaz Somad, berfotoan Ustaz Somad, bersalaman dan diberi ijazah buku beliau. Nah, diberi ijazah. Dalam hatiku tadi, untung aku sakit parut tadi. Kalau kada sakit parut, kada tetamu kisahnya nih. Nah, jadi belum tentu sesuatu yang kada baik itu tidak bagus ingin kita. Tapi bisa jadi itu ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahwa orang yang beristighfar, melazimkan, membiasakan baca istighfar, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi orang itu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita kalau kita tuhuk becari juga kita nih. Hendak kayak sugih, kayak orang juga, tapi kada sugih-sugih juga. Nah, barangkali itu kata ulama karena dosa kita. Maka kita bertaubat dulu dari dosa-dosa kita. Banyak-banyak baca istighfar. Kenang dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dengan kita beristighfar itu, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Apa hajat-hajat kita banyak, buah. Yang kada sugih, hendak sugih. Yang kada beisi kapun, hendak beisi kapun. Yang belum dapat jodoh, hendak dapat jodoh. Dengan wasilah istighfar, insya Allah Allah mudahkan. Dulu ada seorang ulama besar. Seorang ulama besar namanya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini
ada yang menyebutkan hafal 1.000.000 hadis. Kadeda lagi bu bandingannya ulama zaman sekarang. Sekelas Imam Ahmad bin Hambal ini tidak ada lagi bandingannya. Kalau sekarang kan Ustadz Abdul Somad yang viral. Ustadz siapa lagi? Guru Yanor leh. Belum apa-apa bu. Ustadz Abdul Somad tuh ngikut beliau. Nah, itu imam mazhab. Satu ketika, cuma bahari itu kada kayak Wahini. Wahini ini kan kalau ulama terkenal tuh kan Ustadz Abdul Somad, dia tahu orang, oh ini Ustadz Abdul Somad tuh orangnya agak kurus-kurus, agak tinggi-tinggi gitu kan. Nah, Guru Yanur, oh orangnya ini, orangnya agak rendah-rendah, agak manis-manis kayak Ustadz yang ceramah hari ini, umpamanya kan. Kita tahu bu, kalau dulu ndak, orang cuma tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal, orangnya kayak apa, kada suah melihat. Ada Facebook, ada YouTube, kada ada. Maka kemudian Imam Ahmad satu ketika, kadap leh. Nah, ini pacang belewas kah? Ngapa kada dari tadi? Dah singkat cerita, Imam Ahmad bu sembahyang bu, sudah sembahyang, ada dorongan dalam batin beliau, aku harus berangkat ke kampung ini. Maka kampung tuh jauh, sekitar beberapa jam perjalanan, 1 hari perjalanan ke kampung itu. Bukan 8 jam saja, di kampung itu udah ada keluarga, cuma hati ini hendak banget ke kampung itu. Akhirnya Imam Ahmad pagi-pagi berangkat dari rumah menuju ke kampung itu. Sampai menempuh perjalanan 1 hari bu, parak maghrib sampai ke kampung itu. Ketika sampai di kampung itu, hari pun mulai kadap. Kemana Imam Ahmad beandah? Kemana Imam Ahmad beristirahat? Cari masjid. Ada masjid tuh, singgah ke masjid. 4 sembahyang berjamaah. Ini ulama besar. Ketika orang sudah azan, qomat, sembahyangan orang. Kalau orang kita sini buat tahu itu, tahu Guru Yanur datang ke surau itu orang kada purun jadi imam. Ustadz aja, guru aja jadi imam. Ini orang tidak tahu pak, tidak tahu orang bu. Jadi imamnya biasa kayak biasa. Imam Ahmad di belakang, ulama besar tadi di belakang. Allahu Akbar, sembahyang juga Allahu Akbar. Selesai sembahyang maghrib. Kemana nih Imam Ahmad? Rumah kadeda sini, keluarga kadeda. Di masjid aja lah beramalan. Baca Quran, sembahyang sunnah. Masuk waktu isya. Masuk waktu isya, sembahyang. Sembahyang isya kayak itu juga, orang juga jadi imam. Imam Ahmad di belakang. Selesai sembahyang isya, Imam Ahmad bingung. Kemana aku nih? Hari malam. Pikir-pikir aja Imam Ahmad, baik aku iktikaf aja lah di masjid nih, istirahat di masjid nih aja. Akhirnya istirahatlah beliau di masjid itu. Ketika beliau beristirahat di masjid itu, tiba-tiba datang panitia masjid. Pak aja mohon maaf Pak aja. Di wadah kami nih kalau malam masjid dikunci. Karena bisa hilang, mesin mic ini bisa hilang. Jadi Bapak kada kawa di dalam masjid, Pak, mohon maaf Pak. Oh iyalah dia Imam Ahmad. Terusir ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal itu dari dalam masjid keluar pintu masjid. Ya Imam Ahmad ada masih nih pelatar masjid nih. Marah kada kawa di dalam di pelatar masjid nih aja. Akhirnya Imam Ahmad duduk di pelatar masjid. Ketika duduk di pelatar masjid itu, tiba-tiba datang pulang orang. Pengurus masjid datang pulang. Pak aja mohon maaf aja. Bila malam masjid kami ini pagarnya kami kunci. Bisa banyak anjing berkeliaran jangan alih aja. Bapak kada kawa Pak di sini Pak. Akhirnya terusirlah Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, dari dalam masjid sampai keluar pagar masjid. Sampai keluar pagar masjid itu tiba-tiba ada orang tua lalu. Ujar orang tua tadi, hendak kemana? Dede apa aja aku nih musafir, kada ada keluarga di sini. Oh jauh orang tua tadi kayak ini aja lah, umpat aja ke rumahku. Rumahku tuh kada ganal, halus say, tapi kawa ingin istirahat. Karena ada banyu-banyu putih ada aja. Ayo kak, ditawari. Umpat Imam Ahmad. Ketika ikut Imam Ahmad, dibawa silakan masuk, dibawa ke rumah. Sampai ke rumah itu, nah ada banyu, diulahkan banyu teh, diulahkan banyu minum, dituangkan.
Akhirnya disuruh minum, paksa minum dulu. Nah, itu boleh. Kalau bertamu tuh disurungi dulu kan, sambil minum. Dah, singkat cerita, sudah minum, ujar orang tua tadi, mohon maaf Pak Allah, aku ini ada gawian. Rupanya gawian orang tua tadi berjual wadai. Beulah gambung, aku hendak beulah gambung aja. Beulah wadai, isok hendak aku jual. Oh iyalah Pak Ai, selanjut akan aja. Nah istirahat ha, ayo ha. Akhirnya orang tua tadi diperhatikan oleh Imam Ahmad beulah wadai. Ma'adon tapung, sambil meulah wadai ma'adon tapung tuh baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad istirahat, memperhatikan orang, bagus juga orang Tuhan ini aja, rajin baca istighfar. Tidak lama kemudian tertidur Imam Ahmad. Ketika tertidur Imam Ahmad, jam 2 bangun, nih ulama besar bu. Jam 2 bangun, sekitar jam 2 bangun mau sholat malam. Rupanya orang tua tadi sudah duluan bangun. Kan kalau orang jual wadai itu jam 3 tuh memasaki wadai kan gitu pula. Nah, sudah duluan bangun sambil memasaki wadai tadi kan, mengukus, apalagi menyangga gambung umpamanya kan. Nah, itu baca istighfar lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Diperhatikan oleh Imam Ahmad. Hebat juga nan Tuhani. Dari malam tadi sudah baca istighfar terus. Akhirnya aja Imam Ahmad ditakuni, Pak aja. Hebat Bapak nih membiasakan membaca istighfar. Sudah berapa lawas Bapak mengamalkan baca istighfar nih Pak? Lalu ujar orang tua tadi, kada lawas kada aja. Paling 10 tahun lebih lah sudah. 10 tahun lebih. Mengamalkan membaca istighfar. Jadi jar Imam Ahmad, Pak, Bapak mengamalkan istighfar selama 10 tahun lebih ini. Apa yang Bapak dapatkan? Apa yang Bapak dapatkan? Keutamaan apa yang Bapak dapatkan? Lalu ujar orang tua tadi, rasa-rasanya lah. Apa yang aku minta, apa yang aku mohonkan kepada Allah, alhamdulillah, dengan wasilah istighfar ini, semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, Masya Allah, ya Imam Ahmad, mantap Bapak nih. Cuma, aja orang tua tadi, cuma ada satu lagi. Ada sebuting lagi permintaanku yang belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takajub Imam Ahmad, kenapa kabar Pak? Apalagi yang belum dikabul oleh Allah tuh. Aku pernah mendengar aja orang tua tadi. Seorang ulama besar, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ulama terkenal, aku pernah mendengar namanya, aku belum pernah melihat wajahnya. Aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga aku dipertemukan dengan ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Tapi itu yang sampai hari ini belum dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Imam Ahmad, subhanallah, ini pangrupanya yang menyebabkan aku datang ke kampung ini. Ini pang yang menyebabkan aku bingung pada suatu pagi, sehingga aku gerakkan kaki ke tempat ini sampai aku terusir dari dalam masjid keluar masjid, dari pelatar masjid keluar pagar masjid, karena Allah hendak mengabulkan doa orang yang senang membaca istighfar ini. Maka jangan tinggalkan membaca istighfar itu Bu, apalagi di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan man istighfara dubura kulli salatin salasa marratin. Siapa yang membiasakan membaca istighfar setelah selesai sholat, sebelum ia berpindah dari tempat duduknya, Allah ampuni, ghufirat dzunubahu walau kana qad farra minaz za'fi. Allah ampuni dosanya walaupun dia punya dosa yang besar seperti dosa dari orang yang lari dari medan perang. Jadi kita selesai sembahyang tubuh, sekurang-kurangnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan ditinggal. Itu
amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita untuk kita amalkan di bulan Rajab. Jadi yang pertama, memperbanyak munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita mampu, perbanyak amalkan puasa sunnah. Yang ketiga, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 tuh aja Bu. Kalau kebanyakan kena ada tertampung lagi. Mudah-mudahan 3 tuh kecil saja, mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat, dan kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan hidup kita, diberikan kebahagiaan kepada kita dan keluarga kita dari dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Apanya bunyi itu? Apanya bunyi itu?